Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terhormat kepada Ibu Irma Dwi Tantri MPD selaku dosen pengampu mata kuliah biologi serta teman-teman kelas 3 PGMIB yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi yang bertemakan Nemathelminthes, Annelida, dan Moluska. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Nur Firdahanani, yang kedua ada Fani Komaladewi, yang ketiga ada saya sendiri, Deni Saryanti, yang keempat ada Isrotun Anissa, yang kelima ada Rofi Nur Aziza, dan yang keenam ada Julia Dwi Rahmawati. Silahkan untuk teman-teman semua bisa menyaksikan video kami sampai selesai ya. Nemathelminthes. Nemathelminthes adalah kelompok hewan cacing yang mempunyai tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Secara bahasa, kata Nemathelminthes berasal dari bahasa Yunani, yaitu nema yang artinya benang, helminthes yang artinya cacing. Nemathelminthes sudah memiliki rongga pada tubuhnya, walaupun rongga tersebut bukan rongga tubuh sejati. Ukuran tubuh Nemathelminthes umumnya mikroskopis, tapi ada juga yang mencapai ukuran 1 meter. Cacing Nemathelminthes kebanyakan hidup parasit pada tubuh manusia, hewan, atau tumbuhan. Namun, ada pula yang hidup bebas. Ukuran dari cacing betina lebih besar dari cacing jantan. Ciri dari Nemathelminthes yaitu 1. Merupakan cacing dengan tubuh bulat panjang seperti benang dengan kedua ujung tubuh yang runcing. 2. Memiliki 3 lapisan tubuh, yaitu lapisan tubuh luar, exoderm, tengah mesoderm, dan lapisan tubuh dalam atau endoderm. 3. Tubuhnya memiliki rongga, namun bukan rongga tubuh sejati, sehingga rongga ini disebut pseudocelomata. 4. Kulitnya halus, licin, tidak berwarna, dan dilapisi oleh kutikula yang berfungsi melindunginya dari enzim pencernaan inang. 5. Sistem pencernaannya sudah lengkap. 6. Belum memiliki sistem sirkulasi dan sistem respirasi atau pernapasan. Sistem saraf merupakan saraf cincin. Selanjutnya yaitu karakteristik dari Nemathelminthes yaitu 1. Bentuk tubuhnya kilik atau bulat panjang, bilateral simetris, tidak bersegmen, triploblastik, dan memiliki rongga tubuh semu atau pseudocelomata. 2. Sebagian cacing kilik hidup bebas di air atau di tanah, dan sebagian parasit pada hewan atau manusia. 3. Cacing ini berukuran kecil atau mikroskopis dan tubuh dilapisi kutikula. 4. Saluran pencernaan sempurna, mulut di ujung anterior dilengkapi gigi pengait dan anus di ujung posterior. 5. Cacing ini bernafas secara difusi melalui seluruh permukaan tubuh dan memiliki cairan mirip darah sebagai alat transportasi. 6. Reproduksi cacing gilik secara seksual, ovipar, dan jenis kelamin terpisah atau gonosoris. 7. Cacing jantan berukuran lebih kecil daripada cacing betina. Filum dari Nemathelminthes dan contohnya, nematoda atau Nemathelminthes merupakan cacing yang berbentuk silindris memanjang sehingga disebut cacing gilik. Nematoda merupakan hewan triploblastik, pseudocelomata, dan contohnya adalah cacing perut, cacing tambang, cacing otot, cacing virarial, dan cacing kremi. Struktur dan fungsi Nemathelminthes. Tubuh dari cacing ini tidak memiliki segmen serta lapisan luar tubuhnya licin dan juga dilindungi oleh kutikula supaya tidak terpengaruh oleh adanya enzim inangnya. Tubuhnya juga dilapisi oleh 3 lapisan atau triploblastik, yakni lapisan luar, exodermis, lapisan tengah mesoderm, dan juga lapisan dalam atau endoderm. Kulit hewan ini juga tidak berwarna serta licin.
Nematelmintes ini sudah mempunyai organ saluran pencernaan yang lengkap, yaitu mulut, faring, usus, serta juga anus. Mulut itu terdapat pada ujung depan, pada anus itu terdapat di ujung belakang. Setelah makanan dicerna tersebut, maka sari makanan tersebut kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh dengan melalui cairan pada rongga tubuhnya. Tubuhnya itu belum mempunyai sistem pembuluh darah, sehingga dari hal tersebut tidak mempunyai sistem respirasi. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu terjadi dengan melalui proses difusi, yakni perpindahan zat dari tempat yang memiliki konsentrasi tinggi ke tempat konsentrasi rendah. Sistem reproduksi Nematelmintes. Secara seksual, karena sistem reproduksi bersifat gonokoris, yakni organ kelamin jantan dan betina terpisah pada individu yang berbeda. Artinya, setiap individu hanya mempunyai satu organ kelamin. Fertilisasi atau pertemuan sperma dan ovum terjadi di dalam tubuh, kemudian akan menghasilkan telur yang sangat banyak atau ribuan. Kumpulan telur ini akan membentuk kista yang bisa bertahan hidup pada keadaan lingkungan yang buruk. Sistem adaptasi Nematelmintes. Yang pertama, tinggal di tanah, di dalam hewan, di air tawar, dan di lingkungan laut. Yang kedua, beberapa spesies hidup bebas. Itu berarti mereka tidak membutuhkan organisme lain untuk bertahan hidup. Yang ketiga, tetapi mereka banyak yang parasit, hidup di dalam tubuh inangnya. Peranan Nematelmintes. Nematelmintes memiliki peran yang sangat merugikan bagi tubuh manusia, hewan, dan tumbuhan karena akan menjadi parasit, sehingga dapat memberikan dampak penyakit yang sangat merugikan bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, Globodera rostogensis yang menjadi parasit pada tanaman kentang dan tomat dan sebagai vektor virus pada beberapa tanaman pertanian. Yang kedua, Ascaris lumbricoides atau cacing usus dan Enterobius vermicularis atau cacing kremi menjadi parasit pada manusia dan menyebabkan penyakit. Materi yang selanjutnya yaitu Annelida. Pengertian Annelida. Annelida berasal dari kata annulus yang berarti cincin-cincin kecil, gelang-gelang, atau ruas-ruas, dan oidus yang berarti bentuk. Oleh sebab itu, Annelida juga dikenal sebagai cacing gelang. Terdapat sekitar 15.000 spesies Annelida yang telah diketahui menghuni habitat laut, air tawar, dan tanah yang lembab. Annelida yang hidup di tanah berperan penting dalam memperbaiki struktur tanah untuk pertanian dan mengembalikan mineral yang penting untuk menjaga kesuburan tanah. Ciri-ciri atau karakteristik Annelida. Yang pertama, tubuhnya tersusun atas 3 lapis sel atau tripoblastik. Yang kedua, tubuh berruas-ruas dan tersusun seperti cincin. Yang ketiga, memiliki mulut dan anus. Dan yang keempat, hidup di air tawar, laut, darat, atau sebagai parasit dalam tubuh makhluk hidup lain. Yang selanjutnya yaitu macam-macam filum Annelida. Yang pertama, Oligoseta atau cacing tanah. Memiliki ciri-ciri yaitu kepala tereduksi, tidak ada parapodia, tetapi memiliki sete, tubuh bersegmen, hidup di air dan tanah. Beberapa contoh kelas Oligoseta yang penting adalah Pheretima atau cacing tanah yang mampu menghancurkan sampah dan membantu proses sirkulasi bahan organik di tanah serta sebagai makanan sumber protein bagi ternak. Contoh lainnya adalah Periceta atau cacing hutan, Tubifax atau cacing air, Lumbricius rubellus yang banyak diternakan orang karena berkhasiat untuk mengobati penyakit tipes. Ekstraknya sebagai minuman kesehatan dan bahan kosmetik. Yang selanjutnya yaitu Polychaeta atau cacing palolo yang memiliki ciri-ciri yaitu kepala berkembang baik, tiap segmen memiliki parapodia bersete, sebagian besar memiliki segmen dan hidup di laut. Kelas Polychaeta misalnya Nersis virens atau kelabang laut, Anais viridis atau cacing wawo, dan Lycidis ole atau cacing palolo
yang merupakan cacing yang menghuni lautan. Filum ketiga dari Annelida yaitu Hirudine atau lintah, yang memiliki ciri-ciri yaitu umumnya bertubuh pipih, rata, berselom, dan bersegmentasi tereduksi. Tidak memiliki sete, memiliki penghisap pada kedua ujung tubuh. Cacing ini menghuni daratan yang lembab sampai ke daerah perairan, seperti sungai dan rawa. Cacing ini mengeluarkan zat anti pembekuan darah yang dinamakan hirudin, agar ia dapat leluasa menghisap darah mangsanya. Dan hewan-hewan ini termasuk hewan vertebrata. Contohnya yaitu Hirudomedicinalis dan Hemadipsa javanis. Struktur dan fungsi Annelida. Yang pertama, Annelida ini memiliki 3 lapisan embrional yaitu ekoderm, mesoderm, dan endoderm yang telah memiliki rongga tubuh sejati atau selomata. Annelida juga memiliki metameri atau segmen di setiap tubuhnya. Pada setiap segmen terdapat parapodia atau pelembar dinding tubuh yang pipih, dan setiap parapodia terdapat seta atau duri halus. Setiap segmen memiliki sekat yang disebut dengan septa. Nah, sistem sirkulasi, sistem ekskresi, dan sistem saraf yang berhubungan antar segmen menembus septa. Rongga tubuh Annelida berisi cairan yang membantu Annelida bergerak yang melibatkan kontraksi otot dan dibantu oleh seta. Otot Annelida terdiri atas otot melingkar dan otot memanjang. Sistem pencernaan pada Annelida terdiri atas mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Sistem sirkulasi pada Annelida yaitu sistem sirkulasi tertutup di mana darah mengalir melalui pembuluh darah. Darah Annelida berwarna merah karena mengandung hemoglobin. Pembuluh darah yang melingkari esofagus berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh atau membawa hasil metabolisme ke seluruh tubuh. Annelida memiliki kemampuan regenerasi dan autotomi atau memutuskan bagian tubuh tertentu. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, itu merupakan struktur dari Annelida. Sistem adaptasi Annelida. Sebagian besar Annelida hidup dengan bebas. Ada sebagian yang parasit dengan menempel pada vertebrata, termasuk manusia. Annelida umumnya berada di dasar laut dan perairan tawar. Dan juga ada yang sebagian hidup di tanah atau tempat-tempat yang lembab. Kemudian Annelida hidup di berbagai tempat dengan membuat tiangnya sendiri. Sistem reproduksi Annelida. Yang pertama, seksual. Suatu Annelida memiliki 2 alat kelamin yaitu jantan dan betina. Hermafrodit dengan pembentukan gamet. Tetapi tidak semua Annelida memiliki 2 alat kelamin. Yang kedua adalah aseksual. Sebagian besar Annelida bereproduksi secara aseksual dengan fragmentasi diikuti dengan regenerasi. Peranan Annelida dalam kehidupan. 1. Di negara Inggris, cacing laut Polychaeta dari jenis Nereisferens Nereidae dijual secara komersial ke beberapa negara lain sebagai pakan alami bagi beberapa jenis biota laut. Yang kedua, peran cacing tanah sebagai makrofauna tanah memiliki peran penting dalam ekosistem yang berhubungan dengan siklus hara dan aliran energi. 3. Meskipun terlihat menyeramkan dengan bisa menyedot darah Hirudomedicialis, tetapi lintah juga dapat berguna sebagai alat bantu pengobatan dengan metode sedot lintah. Yang keempat, peranan Annelida secara ekonomi yaitu sebagai sumber protein, bahan baku obat, dan industri farmasi. Parasit sebagai cangkang gerang dan tiram mutiara, usus ikan, budidaya sebagai pakan ikan dan komoditi ekspor, hingga hiasan akuarium laut. Kelima, peranan Annelida secara ekologi yaitu sebagai indikator polusi organik ekosistem.
akuatik, mata rantai dalam ekosistem. Mendaur ulang nutrien di alam. Moluska. Pengertian moluska. Moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik siomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Istilah moluska berasal dari bahasa Yunani dari kata molluscus yang berarti lunak. Moluska termasuk dalam hewan yang lunak, baik yang dengan cangkang ataupun tanpa cangkang, seperti dari berbagai jenis kerang-kerangan, siput, kiton, dan cumi-cumi, serta kerabatnya. Ciri-ciri moluska: mempunyai ukuran dan tubuh yang bervariasi, bertubuh lunak dan tidak berruas-ruas, merupakan tripoblastik siomata, merupakan hewan invertebrata atau tidak mempunyai tulang belakang, hidup di air dan di darat, mempunyai cincin saraf yang merupakan sistem dari saraf, organ ekskresi berupa nefridia, mempunyai radula atau lidah bergigi, bersifat hewan heterotrof, berkembang biak secara seksual. Moluska memiliki struktur tubuh yang simetri bilateral. Tubuh terdiri dari kaki, massa visceral, dan mineral. Filum Kingdom Mollusca. 1. Gastropoda atau siput. Gastropoda sendiri ini pun juga dikenal sebagai siput atau siput telanjang, yang juga masuk kelas taksonomi di dalam filum Mollusca. Ciri-ciri paling utama gastropoda ini ialah memiliki cangkang tunggal, sehingga dulu kelas ini disebut sebagai univalve. Contohnya, Vivipara javanica atau krecok, Acanthina fulica atau bekicot. Yang kedua, Pelecypoda atau kerang-kerangan. Pelecypoda merupakan hewan lunak yang memiliki cangkang setangkup atau dua bagian yang umumnya simetri bilateral. Salah satu cirinya yaitu kaki berbentuk pipih, terletak anteroventral seperti kapak, tidak memiliki kepala, tentakel, dan radiola. Yang ketiga, Cephalopoda atau cumi-cumian, merupakan suatu hewan yang mempunyai kaki atau alat gerak pada bagian kepalanya, di mana dari jenis hewan ini dapat bergerak dan juga dapat mengisap air masuk ke dalam rongga mantel melalui sifon keluar, dan digunakan sebagai alat pertahanan diri terhadap bahaya yang mengancam. Sistem reproduksi moluska. Moluska bereproduksi secara seksual dan masing-masing organ seksual saling terpisah pada individu lain. Fertilisasi dilakukan secara internal dan eksternal untuk menghasilkan telur. Telur berkembang menjadi larva dan berkembang lagi menjadi individu dewasa. Selanjutnya peran moluska. Yang pertama sebagai bahan makanan. Contohnya cumi-cumi, sotong, dan kerang. Yang kedua sebagai perhiasan. Contohnya kerang dan tiram. Yang ketiga, serbuk cangkang kerang laut berpotensi sebagai obat mah. Sistem adaptasi moluska. Moluska tersebar di berbagai tempat dari pegunungan yang tinggi sampai kedalaman laut dan dari daratan sampai di perairan. Namun, sebagian besar moluska lebih banyak ditemukan di perairan laut daripada di daratan, di perairan sungai maupun danau. Moluska dapat hidup semua jenis habitat, baik di darat, air tawar, air payau, dan air laut. Kebanyakan moluska hidup di air laut. Di perairan tawar hanya diwakili oleh kelas Pelecypoda dan Gastropoda, sedangkan moluska darat kebanyakan diwakili oleh kelas Gastropoda. Kelompok moluska jenis Gastropoda banyak ditemukan di daerah pasang surut atau intertidal yang pada umumnya bersembunyi di balik batu, melekat pada tumbuhan air, atau membenamkan diri di pasir. Pantai yang berpasir umumnya lebih banyak dijumpai kerang,
atau Pelizipoda daripada keong atau Gastropoda. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai Nematelmintes, Annelida, dan Mollusca. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.